Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Penyelundupan itu karena korup, bea cukai meloloskan itu karena korup, memperkaya diri sendiri. Jadi ada permainan antara pemainnya, pemasoknya, importirnya, kemudian dengan pejabat bea cukainya. Ini sama-sama nih. Sama-sama. Jadi menghilangkan pajak, misalnya barang itu dibilang murah di luar negeri, padahal barang itu dijual sangat mahal. Kemarin kan Pak Purbaya menemukan barang import dihitung cuma 100.000 nilai barang, padahal di marketplace harganya 20-30 juta. Nah itu kan yang penipuan-penipuan begitu yang menghancurkan industri dalam negeri, hanya menguntungkan sebagian orang. Nah tapi semua itu sebenarnya karena korupsi. Dan itu sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama. Karena korupsi. Karena kalau orang tidak bisa korupsi, siapa yang mau ngimport ilegal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kembali hal ramai di percakapan di ruang publik terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan. Ini sesungguhnya bukan kebijakan baru untuk kemudian melarang thrifting atau barang impor bekas, yang kemudian ini lagi-lagi disampaikan Pak Purbaya adalah ini soal ilegal, bukan soal kemudian kemarin juga ada permintaan bagaimana kalau mereka kemudian bayar pajak dan segala macam. Jadi itu yang kemudian menjadi penekanan Pak Purbaya. Kemudian dalam kaitan yang lebih luas ada juga yang ramai sekarang ketika Pak Purbaya, Menteri Keuangan, mengancam akan membubarkan bea cukai. Padahal bea cukai ini adalah salah satu pintu masuk untuk pendapatan negara yang menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pembekuan atau pembubaran bea cukai dulu di era Pak Harto misalnya sekitar tahun 80-an, ini juga pernah terjadi dengan alasan waktu itu juga persoalan korupsi. Nah, kalau itu terjadi di tahun 80-an, hari ini di tahun 2025, kenapa itu juga masih saja terjadi persoalan dasar ketika kita melihat bea cukai? Kembali kita bersama dengan Ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan, Bang Anang Rosadi. Bang Anang, ini ramai soal thrifting, soal ancaman pembubaran bea cukai, karena ini kan sesungguhnya kalau kita bicara thrifting, ini kan sesungguhnya bukan barang baru. Larangan soal thrifting itu, karena ini kan soal thrifting itu barang impor yang masuk secara ilegal. Ini bukan soal mereka bayar pajak dan tidak bayar pajak. Nah, Bang Anang, jadi kan peraturan Menteri Perdagangan itu kan melarang thrifting, artinya melarang barang ilegal diperdagangkan. Nah, thrifting ini kan masuk kategori barang ilegal. Nah, satu. Kedua yang membahayakan adalah industri dalam negeri akan lumpuh. Betul. Nah, yang ketiga adalah thrifting ini tidak hanya persoalan barang bekas gitu, tapi barang bekas dicampur yang baru. Nah, artinya di situ ada wilayah penyelundupan yang seperti dilegalkan gitu oleh bea cukai. Itu persoalannya. Jadi kalau misalnya larangan itu kan sudah lama. Dan kalau untuk thrifting tidak ada larangan. Artinya barang bekas bisa saja beredar, yang dilarang itu kan importnya. Nah, importnya itu yang dilarang oleh Menteri Purbaya. Karena ini kan dimensinya dimensi yang sangat luas terhadap industri lokal, terhadap kemungkinan penyakit yang masuk, terhadap penyelundupan yang disamarkan menjadi barang bekas. Itu jadi kan persoalannya. Jadi ada kemungkinan penyelundupan atas nama thrifting. Iya, nah itu terjadi, bukan ada kemungkinan, memang terjadi gitu, dicampur. Jadi seolah-olah thrifting. Seolah thrifting, tapi di dalam-dalam juga ada yang baru gitu, yang dumping-dumping dari luar negeri dikirimlah ke Indonesia melalui thrifting. Dan itu kemarin juga sempat ditemukan oleh Pak Purbaya ketika kemudian checking di lapangan. Iya. Ini ditemukan Pak Purbaya itu, makanya Pak Purbaya sangat khawatir tentang bea cukai sebagai pintu masuk import barang. Kalau ini bocor, maka penerimaan negara juga bocor gitu. Satu, kekacauan industri dalam negeri juga bocor. Nah, ini kan persoalan, ini kan memang persoalan yang lama gitu, persoalan yang klasik. Nah, ketika Pak Harto juga tidak percaya misalnya membuarkan itu, lalu mempercayakan dengan asing, SGS itu kan sebenarnya karena kebocoran itu. Oh, jadi karena alasan itu juga. Jadi itu yang kemudian mendasari Pak Harto waktu itu memutuskan. Iya, langsung memutuskan gitu bahwasanya untuk supplier luar negeri, sehingga
lebih tertib, tapi setelah kembali lagi kan tidak tertib lagi gitu. Nah ini kan persoalan-persoalan ini sebenarnya bukan persoalan barang baru, semua penyelundupan, semua penyalahgunaan wewenang itu kan sebenarnya korup gitu. Intinya kan di korup, bukan di apa-apa. Jadi itu yang kemudian hari ini oleh Pak Purbaya Menkyu itu harus ditutup. Ya harus ditutup. Nah cuma Menkyu ini juga harus, ya saya menyarankan dia juga harus mendorong hal-hal yang fundamental, karena semua penyalahgunaan, semua apapun narkoba, semua pencucian uang, semua menitipkan aset dengan orang lain, pokoknya intinya mengambil harta orang lain, disamarkan, disimpan atas nama orang lain, itu semua itu korup gitu. Seorang yang tidak memiliki pendapatan tidak sesuai dengan apa yang dia dapat, itu korup. Tidak wajar ketika dia tidak bisa membuktikan dari mana asal kekayaan, itu korup. Nah, semua itu kan karena korup. Penyelundupan itu karena korup, bea cukai meloloskan itu karena korup, memperkaya diri sendiri. Jadi ada permainan antara pemainnya, pemasoknya, importirnya, kemudian dengan pejabat bea cukainya. Ini sama-sama nih. Sama-sama. Jadi menghilangkan pajak, misalnya barang itu dibilang murah di luar negeri, padahal barang itu dijual sangat mahal. Kemarin kan Pak Purbaya menemukan barang import dihitung cuma 100.000 nilai barang, padahal di marketplace harganya 20-30 juta. Nah itu kan yang penipuan-penipuan begitu yang menghancurkan industri dalam negeri, hanya menguntungkan sebagian orang. Nah tapi semua itu sebenarnya karena korupsi. Dan itu sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama. Karena korupsi. Karena kalau orang tidak bisa korupsi, siapa yang mau ngimport ilegal? Siapa yang mau menyalahkan gunaan kekuasaan kalau misalnya dia tidak bisa korupsi lagi? Jadi semua itu sebenarnya yang hancur Indonesia ini karena korupsi. Jadi ada orang yang kemudian tadi secara ini tidak berkesesuaian antara harta yang dia miliki dengan cara-cara yang tadi. Iya, dengan cara tadi ya misalnya lalu dia memainkan jabatan itu, lalu melindungi impor ilegal. Dari impor ilegal itu dia dapat duit. Itu kan menguntungkan diri sendiri untuk menemukan kekayaan. Tapi kalau kekayaan itu tidak bisa dia tumpuk, gimana? Orang juga tidak akan korupsi gitu. Kalau tidak ada celah lagi. Nah itu intinya. Artinya yang dilakukan Pak Purbaya hari ini melarang thrifting, kemudian tegas dengan penyeludupan tadi segala macam. Ya itu kita lakukan. Tapi ada hal yang lebih fundamental. Karena kan persoalannya kan pada korupsi. Nah, artinya di situnya juga harus ditutup. Di situ yang harus ditutup, sehingga kalau orang sudah tidak korupsi, tidak bisa korupsi, sulit untuk korupsi, maka siapapun berpikir 10 kali untuk jadi pejabat, karena tidak ada lagi yang bisa dimakan gitu. Sehingga orang-orang baiklah yang muncul. Bang Anang, ini kan kalau kita ibaratkan sebuah lapangan bola nih, ini lapangan bola. Kemudian ini kan kita pagari nih, kita pagari tadi dengan tadi misalnya dengan undang-undang, pembatasan transaksi tunai, kemudian misalnya pembuktian. Terbalik. Artinya kalau di area ini sudah kita tutup, orang kita pagari, orang tidak lagi bisa bermain macam-macam di situ. Tidak bisa bermain, karena swasta pun tidak bisa bermain, karena swasta akan connecting dengan misalnya gini, ada pengusaha batu bara. Nah, di dalam pengusaha batu bara itu kan ada RKAB, rencana kerjanya gitu. Rencana kerja anggaran biaya. Ya, rencana kerja itu kan terhadap eksploitasi yang akan dia lakukan. Nah, eksploitasi itu kan gampang dihitung berdasarkan luasan. Luasan itu nanti kan dia kirim ekspor misalnya, baik luar negeri dalam negeri. Itu kan terlacak semua berapa yang dia ekspor. Itu kan tidak bisa kemana-mana lagi. Kalau misalnya sedang yang dia dapat itu nanti melebihi apa yang seharusnya dari RKAB yang diajukan. Dua kemungkinan. Pertama dia maling di sampingnya. Ya kan, mengambil koordinat orang lain. Punya dia dibiarkan dulu dikeruk samping-sampingnya yang kayak terjadi timah dan semuanya kan. Nah, pura-pura ada tambang ilegal. Jadi ada bayangan nih, ada RKAB, ada yang bayangan. Ya, ada bayangan. Yang satu kan ada tambang resmi. Dia nyuri di samping. Nah, di samping dikatakan ilegal. Tapi yang ilegal ini kan masuknya ke legal. Ya kan, masuknya yang terjadi. Masuknya ke legal. Legal kan ke pelabuhan. Sebenarnya itu semua maling semua. Kan itu gampang dikunci semua. Tapi kan karena memang maling itu dia gampang mengumpulkan uang, lalu gampang menggunakannya, gampang menyembunyikannya, gampang petantang-petenteng, maka itu dianggap tidak terlacak gitu. Padahal kalau kita hitung semua bisa terlacak. Nah itu disitulah esensi kenapa saya selalu ngotot berpuluh-puluh tahun tentang undang-undang pembatasan transaksi tunai. Undang-undang pembatasan transaksi tunai. Iya. Jadi kalau itu dilakukan, kalau itu ada undang-undangnya, maka kemudian orang tidak lagi semena-mena seperti hari ini. Orang misalnya tadi, masa misalnya kalau misalnya tambang batu bara RKAB-nya ada, tetapi dia bermewah-mewah misalnya segala macam, atau tadi pejabat bea cukai bermewah-mewah, dari mana sumber duitnya misalnya? Terukur semua jadinya, pengusaha terukur, siapapun pejabat terukur, swasta terukur, sehingga keadilan itu muncul gitu. Bang Anang, artinya kalau kemudian hari ini keresahan Pak Purbaya yang kemudian mengancam akan menutup bea cukai, ini kan dulu tadi kembali ke awal. Dulu di zaman Pak Harto di era tahun 80-an kan juga pernah terjadi dengan alasan yang sama. Artinya alasan Bapak
problem 80-an sampai dengan problem di 2025 artinya kan masih sama Ya, sesungguhnya. 40 tahun kan problemnya sama. Artinya korupsi juga kan. Karena kita tidak menyelesaikan akar Tidak masalahnya. menyelesaikan, walaupun Anda pindah ke SGS misalnya ya sekarang. Ah. Tapi kan di sektor lain juga bocor juga. Ya kan di sektor misalnya proyek-proyek pemerintah bocor, APBN bocor. Nah dulu kan zaman Sumarno sudah mengatakan kebocoran itu 30%. Kebocoran daripada APBN itu sudah dikatakan oleh Pak Sumarno 30%. Tapi kan dia tidak menutup bocornya. Bagaimana cara menutup bocor? Nah yang bocor ini seharusnya tidak ditampung oleh kantong orang lain. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa saya ngotot pembatasan transaksi tunai itu yang terbaik? Maka itu ketika ada wacana redominasi uang kan? Ya. Nah itu kan zamannya Pak Burhanuddin Abdullah kan sudah pernah muncul. Nah, itu kan menyederhanakan mata uang. Misalnya dari 10.000 menjadi 10 rupiah. Nah, itu kan cuma nominalnya aja, tapi nilainya sama sebenarnya. Nilainya sama. Nah, cuma ini kan uang koruptor ini kan tidak berada di bank. Orang koruptor ini uang emas koruptor itu biasanya berada di lemari-lemarinya aja, di brankas mereka. Karena mereka tidak ingin terlacak oleh OJK. Nah itu kalau misalnya redominasi ya, itu ya berarti uang itu, berarti kan uang yang tersimpan itu harus dikeluarkan. Nah ini mereka akan pasti akan bergejolak para koruptor ini. Jadi maka dari itu jadi kuncinya itu memang pada undang-undang. Jadi bukan pada tindakan. Kalau pada tindakan tidak selesai. Artinya kalau bicara soal tindakan, termasuk yang hari ini tindakan yang diambil oleh Pak Purbaya, ini kan sifatnya hanya insidentil, sifatnya kan hanya sesaat-sesaat aja kan. KPK sesaat, semua sesaat. Tapi tidak fundamental. Tidak fundamental. Nah misalnya orang membalak hutan misalnya. Nah itu kan berarti ketahuan orangnya. Masa zaman satelit begini nggak tahu orang membalak hutan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang menambang tidak mungkin. Kita koordinir bisa sudah ketahui kegiatan itu. Jadi yang tidak mau terjadi kebaikan buat bangsa ini ya para koruptor itu di mana berkolaborasi dengan para pejabatnya. Nah pejabatnya itu ya eksekutif dan legislatif ya semua kadang-kala di yudikatif pun juga begitu. Jadi satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang fundamental yang bisa kita lakukan harusnya kita mendorong itu tadi. Harusnya semua aktivis mendorong itu, harapan saya. Orang-orang yang memiliki kemampuan akademis, kemampuan politis tinggi itu mendorong, karena berharap dengan DPR tidak mungkin, karena mereka kan yang juga bagian yang terlibat di dalamnya. Nah kalau orang luar ini bersuara sama, satu gerakan, insya Allah itu jadi itu barang. Jadi akan ada banyak hal yang selama ini kita curigai itu bisa kita antisipasi, bisa kita cegah di situ. Termasuk misalnya hari ini tukar guling izin, misalnya orang bagaimana mengurus izin tambang, hutan, alih fungsi lahan segala macam yang terjadi, yang kemudian berujung pada bencana alam yang terjadi. Nah maka dari itu kan kalau misalnya gini, orang tidak ada yang dituju untuk dapat diambil, mereka tidak akan ngotot untuk mengambil itu. Jadi otomatis kalau tidak ada motif ekonomi di situ. Kalau tidak ada faktor ekonomi, siapa yang mau ngejar macam-macam? Nah kalau misalnya ya udah, jadi semua berlaku. Maka itu saya selalu mengatakan konsep ini adalah konsep dunia akhirat. Nah undang-undang pembatasan transaksi tunai, pencatatan pendaftaran aset, pembuktian terbalik ini adalah undang-undang dunia akhirat. Kenapa? Saya ulangi lagi. Jadi 5 ini paket komplit. Ya paket komplit, walaupun saya ulangi lagi. Karena apa? Mencegah orang dari kemungkaran, mencegah orang dari tindakan haram, mencegah orang mengambil hak orang lain. Itu kan untuk kebaikan di akhirat sebenarnya. Dikuncilah korupsi ini. Sekarang kan NU berebut. Isunya adalah karena juga tambang. Tarik tambang. Nah, masa keagamaan aja menghancur alam seperti itu? Kan saya sudah protes dari lama soal ketika NU dikasih atau organisasi, sebut saja organisasi organik kemasyarakatan, tapi karena yang muncul NU dan Muhammadiyah kan pada saat itu. Nah lalu itulah yang ditarik, yang sekarang berebut di PBNU. Semua dari faktor apa? Ekonomi. Termasuk tadi ada izin tambang, alih fungsi hutan, lahan, perkebunan sawit dan segala macam. Karena kan ini juga Kalimantan Selatan salah satu yang kemudian kita lihat kan sangat marak kan, Pak Anang. Nah, apalagi kalau kita melihat berkaca, kita kan sangat miris melihat musibah bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Ada 300 lebih orang yang meninggal yang hari ini sudah ditemukan. Belum lagi yang hilang dan segala macam. Harta benda rumah hilang segala macam. Ini kan bencana luar biasa. Dan itu tidak mungkin ujuk-ujuk datang bencana itu. Kalau bukan yang tadi kata Bang Anang, ada soal kerakusan kan. Kerakusan itu kan untuk menumpuk kekayaan. Kalau mereka tidak menumpuk kekayaan kan tidak rakus mereka. Nah, itu persoalannya. Kerakusan ini karena ada yang mereka ingin cari, ingin mereka ambil. Nah maka itu saya selalu mengatakan, orang akan sadar kalau sudah terjadi bencana yang sangat besar. Saya selalu bilang begitu. Karena kalau tidak bencana yang sangat besar, mereka tidak sadar, mereka tidak dihukum oleh alam gitu. Bahkan mereka menyalahkan alam, padahal mereka yang merusak alam.
Nah itu tapi kan itu kan pedoman yang selama ini selalu dipegang gitu. Orang yang merusak alam itu adalah orang yang sangat dibenci. Nah makanya itu bagaimana caranya melahirkan undang-undang ini sebenarnya yang didorong. Nah dulu Pak Mahfud pernah ngomong sedikit. Lalu kata Bambang Pacul harus lapor Ibu Mega. Tapi kan tidak sekuat itu. Hanya sekedar ngomong aja. Kalau sekedar ngomong aja semua orang juga bisa. Nah kalau ketika di kekuasaan, dia tidak lagi bicara omongan. Dia bicara real tindakan. Nah itu yang harus dia lakukan seharusnya oleh Pak Mahfud pada saat itu. Tapi dia kan hanya sekedar melepas omong dengan DPR, setelah itu hilang. Udah gitu aja. Artinya kita kembali ke awal, apa yang dilakukan Pak Purbaya, Menteri Keuangan, ini kan sifatnya hanya ada timelinenya. Ini kan hanya sifatnya tadi ini sebagai reaksi atas kekecewaan melihat misalnya biaya cukai. Tapi kan tidak, sekali lagi, tidak menyelesaikan secara fundamental. Fundamentalnya kembali kepada undang-undang tadi kata Bang Anang. Nah maka kemudian apa yang dilakukan Pak Purbaya soal misalnya menolak thrifting barang ilegal dari luar itu karena memang aturannya, regulasinya, undang-undangnya memang melarang. Tapi kalau selama ini mungkin ada kesan dibiarkan ya karena memang ada permainan aparat di situ. Itu ada permainan aparat biaya cukai tadi. Satu positifnya adalah bahwasanya kita melihat dengan kejadian ini bahwa Pak Purbaya ingin membenahi negara ini dengan serius. Itu poin penting, positif. Poin pentingnya artinya ada orang, katakanlah orang yang bersih gitu misalnya. Nah orang yang bersih ingin membersihkan apa yang ada kecamuhan selama ini, kekumuhan selama ini. Karena kan logikanya juga Bang Anang, tidak mungkin seorang Pak Purbaya berani seperti itu kalau dirinya sendiri misalnya masih terkait dengan lingkaran itu kan. Jadi dia berani karena dia bersih. Orang kalau tidak bersih tidak berani. Tetapi kebersihan itu tidak akan fundamental kalau ujungnya ini, hulunya ini tidak dikunci. Kalau hulunya dikunci pasti terkunci semua, mau pengusaha, mau pejabat, mau rakyat, semuanya terkunci. Karena dari mana orang untuk apa? Misalnya misalnya menyogok, ingin menjadi anggota DPR puluhan miliar. Ketika jadi anggota DPR dia juga nggak bisa nyuri lagi. Tidak bisa nyuri lagi, dia sudah terpagari di situ. Terpagari di situ. Apa yang dia bisa curi lagi? Pasti dia tidak akan lagi menyogok masyarakat. Karena tidak ada yang diambil gitu. Nah orang berbondong-bondong mencari kekuasaan karena ada yang akan diambil, ada yang akan diakali gitu. Dengan kekuasaan itu. Itu poinnya. Jadi dari undang-undang, beberapa undang-undang tadi sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita pagari, banyak hal yang bisa kita cegah tadi. Orang termasuk tadi bagaimana kita ingin mendorong politik kita itu menjadi politik yang sehat. Agar kemudian orang kalau tadi kan juga menarik nih Bang Anang. Kan selalu saja kita di banyak pemilu selalu teriak misalnya soal politik uang, politik demokrasi kita yang tidak sehat dan segala macam. Ya ujung-ujungnya karena itu tadi transaksi yang ya boleh kita sebut transaksi yang barbar kan? Iya, transaksi itu kan karena dia pikir kalau dia jadi anggota DPR, kalau dia jadi pejabat dia bisa nyuri. Gampang mengembalikan dengan mengakali undang-undang, dengan mengakali kebijakan, dengan mengakali program. Nah, program-program macam-macam mau pokir, mau dan sebagainya itu kan semua memindahkan harta rakyat ke kantong pribadi gitu. Mau rises, mau longsam dan sebagainya. Tapi kalau misalnya apa yang diambil sesuai haknya, tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Di mana celahnya? Ayo. Sekarang kalau pembatasan transaksi tunai itu berarti uang kartal beredar dibatasi. Maka yang pertama diuntungkan adalah BI. Bank Sentral. Bank Sentral kenapa tidak lagi nyetak uang rusak? Dan itu mahal. Itu mahal 3 triliunan cetakan uang rusak itu. Uang rusak itu juga modus gitu. Nah kemarin uang palsu masuk ke BI, itu kan kita tidak tahu apakah ditukar dengan sengaja ataukah termasuk dengan apa sendirinya gitu, ataukah dengan setting tersendiri nantinya uang rusaklah yang dihancurkan. Itu masalahnya. Jadi itu poin penting, kita mendukung apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Purbaya. Ya jelas, karena itu ada upaya pejabat yang ingin membersihkan Republik ini. Artinya beliau kemudian satu niatan yang sama dengan Pak Prabowo dalam rangka tadi bersih-bersih itu. Tapi ada hal fundamental yang tadi kata Bang Anang yang harus kita lakukan nanti adalah membuat undang-undang pembatasan transaksi tunai, kemudian undang-undang pencatatan, pendaftaran, pelepasan aset. Lalu undang-undang tentang beban pembuktian terbalik. Tapi kuncinya satu di poin nomor 4 ini, pemutihan. Itu yang paling penting. Itu yang paling putihkan saja semua harta-harta maling itu. Karena apa? Mereka akan melawan karena hartanya menganggap dirampas dan mereka pada saat itu menganggap harta haram itu adalah harta halal. Sehingga kalau ada orang yang merampas hartanya sama misalnya ketika terjadi oleh Deddy Mulyadi. Nah, ketika dia membersihkan bangunan-bangunan liar, Bangli, orang kan melawan karena orang merasa begitu lama sudah menempati merasa miliknya. Padahal dia bukan miliknya. Itu sama analogi seperti itu. Jadi karena sudah kelamaan merasa nyaman. Iya, merasa nyaman ketika dia mengumpulkan uang dari barang-barang yang tidak seharusnya menjadi harta dia menganggap itu harta miliknya yang sah gitu. Nah biarkan saja sudah dikasihkan saja, disahkan aja sekalian. Tapi nanti urusan. Nah baru di situ kita kembali kepada urusan Allah Taala. Jadi harus baru diserahkan kepada jadi harus dipotong di situ. Karena tidak boleh atas nama kenyamanan sudah keterbiasaan
kemudian dilegalkan, itu tidak boleh. Iya. Artinya ke depan harus diluruskan. Harus Maka tadi dengan diluruskan. paket ini. Dalam paket itu diluruskan, jadi sehingga tidak ada lagi. Tapi kalau Anda paksa merampas-rampas punya orang yang selama ini dia pegang, dia pasti merasa itu miliknya gitu. Walaupun sesungguhnya itu bukan miliknya. Bukan miliknya, tapi kan kesadaran itu dia akan timbul. Nah di situ baru kita serahkan kepada akhirat. Artinya terhadap apa yang dia ambil, nah itu baru diserahkan kepada akhirat. Jangan awal-awal nanti di akhirat Oh juga. nanti ada aja balasan itu. Ada balasan itu dia bisa. Dia bisa Oke, seperti baik, itu. terima kasih Siap. Bang Anang. Jadi ini bagian daripada diskusi kita. Kita mendukung apa yang dilakukan Pak Purbaya Oh iya, jelas, dalam rangka kemudian bersih-bersih. Karena bagaimanapun biaya cukai ini kan salah satu, kembali ke awal, pintu masuk untuk pendapatan negara. Iya. Karena negara tidak mungkin juga bisa membangun, tidak mungkin bisa sehat fiskal kita kalau kemudian pendapatan kita juga tidak baik-baik saja. Terima kasih Bang Anang. Demikian sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.